لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Dari Khalid Al-Masri tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang firman Allah berbeda firmannya. Surat As-Saffat ayat 55. Surat As-Saffat ayat 55. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itlama fara'ahu fi syawa'il jahim. Kalimatnya seperti itu. Dia penduduk surga meninjau atau memperhatikan. Penduduk surga memperhatikan, melihat, yaitu fara'ahu, kemudian dia melihat temannya. Nah sekarang teman, kawan, sahabat. Dia lantas penduduk surga itu melihat temannya fisyawa'i, di tengah-tengah al-jahim, neraka jahim. Penduduk surga terus deleng kancane nang tengah-tengah neraka jahim. Kalimatnya seperti itu di dalam Al-Quran. Allah maksud dari kalimat syawa, maksudnya adalah fi wasatiha, itu di tengah-tengah. Berarti dia penduduk surga melihat kawannya di dalam tengah-tengah neraka. Kalimatnya seperti itu. Wara'a, kemudian dia melihat jamajim, itu dia melihat tengkorak-tengkorak yang sedang dididihkan. Kemudian dia melihat tengkorak-tengkorak yang sedang dididihkan. Beleng kancane di tengah-tengah neraka, lantas juga dia melihat tengkorak-tengkorak kepala manusia sedang dididihkan. Kalimatnya seperti itu. Faqala fulan, maka kemudian berkata si fulan, wallahi laula anallaha azza wa jalla ngarifahu iyahu lama ngarafahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepadaku, maka sungguh aku tidak bisa mengetahui kalau dia kawanku. Kalau Allah tidak memberi izin memberitahu, aku tidak tahu itu yang di tengah-tengah, yaitu barisan neraka, itu adalah kawanku dulu di dalam kehidupan dunia. Karena sesungguhnya laqad taghayyara habruhu wa zabruhu, karena sesungguhnya telah berubah fisik dan sekaligus tubuh jasadnya telah hancur, telah rusak. Dewek kalau seandainya tidak diberi izin oleh Allah, dia bisa kenal, karena tubuhnya, fisiknya sudah hancur. Nah ini menunjukkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada penduduk surga tentang kawannya dulu di dalam kehidupan dunia. Fangin gadalik, lantas kemudian dalam keadaan yang seperti itu berkata penduduk surganya itu, in kita la turdina, surat As-Saffat ayat 56. Lantas kemudian diabadikan dalam Al-Quran, in kita la turdina, la turdini, sungguh hampir-hampir kamu kawanku dulu di dalam kehidupan dunia telah membuat aku celaka. Maksudnya nyembin dari kancamu jebulane nang dunia ya, sampai sing nang neraka alhamdulillah banyak nang surga, banyak mlebu neraka, itu maksudnya. Ini kan berarti menunjukkan kawan sahabat itu juga penting, karena boleh jadi mungkin bisa menyeret orang yang soleh masuk ke dalam neraka. Nah, mulanya kalau bisa kekuatan kawan sahabat, kalau ada sahabat yang 7, paling tidak 6 sing soleh, siji sing tersesat ora apa-apa. Tapi nek sandene 6 sing tersesat, sampean siji tok mending ngatui. Sampean golek sing liyane, nek bendina kuwi kancane sampean. Contoh soal dalam studi kasus, sampean lunga meng Jakarta. Ning sampean tok sing salat. Nang mobil isine wong 12. Wong 11 yang disampean, 11 ora salat, siji sampean tok sing salat. Sing nyupiri kancane sampean sing ora salat juga. Terus sampean ngomong, mandek ngop salat. Lah, salat-salatan gampang. Dibeje. Ya kan ya, akhirnya boleh jadi memungkinkan kawan-kawan itu hampir-hampir di dalam kehidupan ini telah
banyak kemudian seakan-akan mencelakakan kita kalau kita tidak betul-betul kuat di dalam perkara ini. Oleh karena itulah, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mudatsir ayat 38 sampai 42. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam 37 sampai 42 surat Al-Mudatsir. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap jiwa terhadap apa saja yang ia lakukan bertanggung jawab. Jadi masing-masing kita, sekalipun kita berkawan, bersahabat, bersaudara, nanti masing-masing manusia mempertanggungjawabkan terhadap apa saja yang ia lakukan. Karena masing-masing manusia itu mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Tidaklah mempertanggungjawabkan perbuatan yang lain dengan lainnya. Illa, kecuali ashabal yamin, kecuali penduduk sebelah kanan. Maksudnya penduduk kanan maksudnya adalah penduduk surga. Fi jannatin, penduduk surga, yatasaalun, saling bertanya. Dewek penduduk surga berarti saling bertanya. Sampean kancaku sing benang di, maksudnya gitu. Saling bertanya satu dengan yang lain, saling membahas. Duh, adine sampean ora tumon, kakang sampean ora tumon, iki maksudnya. Maksudnya seperti itu. Lantas akhirnya penduduk surga itu kemudian bertanya manil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Dari kalangan kerabatnya, dari kalangan keluarganya, dari kalangan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, satu dengan yang lain penduduk surga tatkala berkumpul, mereka saling bertanya. Adimu sinang ndi? Nang neraka. Kakangmu nang neraka. Nah kancamu kasih ben sokane bangun terus kabeh sampean nang neraka kok. Nah bisa-bisane ya iyalah wong bendina mancing ngambil aku nek kayak mancing terus tapi kan yang sholat tahajud mancingnya nek wengi. Oh masyaallah ya wis bener. Masyaallah ya. Jadi seperti itu, maksudnya seperti itu. Lantas penduduk surga itu bertanya kepada ayahnya, anaknya, saudaranya, kawannya, sahabatnya, ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kalian itu menjadi celaka? Apa yang membuat kalian itu kemudian di tengah-tengah neraka? Apa yang membuat kalian semuanya itu kemudian masuk di dalam neraka yang menyala-nyala? Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian qalu, dijawab oleh penduduk neraka. Inilah amalan-amalan yang menjadikan manusia masuk di dalam neraka. Satu, qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dalam kehidupan dunia kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Oh, sing merekna pisah, kawan, sahabat, saudara, bapak, ibu, dan yang lain-lain, di antaranya adalah mendirikan sholat. Mulanya sampean duwe anak, duwe putu, duwe tangga, duwe dulur, duwe pegede, nek bisa minim-minimnya dia adalah orang yang termasuk mendirikan sholat. Karena cukup jelas kalimat di dalam ini. Kalau suatu saat dia bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, sekalipun hatinya pemurah, dia adalah orang yang pendiam, dia orang yang tidak pernah menyakiti yang lainnya, tapi tidak mendirikan sholat, tetap saja kalimatnya adalah di tengah-tengah neraka, yaitu di dalam neraka sakor yang menyala-nyala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi boleh jadi mungkin kancane dewek kayak gue, naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sih pula kayak gue pada ahli ngaji, kayak nang ndi? Nang neraka. Nah, sampai mesti takon wis, takoni nang apa sih? Dewek ngaji nih orang sholat. Wah, kebeli aja. Kalau aneh ya, aneh mau ngaji orang sholat aja. Ya aneh pantas dewek nang neraka dewek. Seperti itu maksudnya. Yang pertama adalah seperti itu standarnya. Yang kedua, walam nakunu dzalimun miskin, tidak mau memberi makanan kepada orang-orang miskin, tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Di sini menunjukkan termasuk dalam hal ini adalah, sekalipun kita tahu orang yang meminta-minta itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Meminta-minta, pengemis itu pada dasarnya dilarang dalam Islam.
Nah, kalau suatu saat kemudian kita melihat kelihatannya peminta-peminta itu terkesan orang yang memang menampakkan sisi-sisi di mana dia seakan-akan betul-betul membutuhkan makanan, sudah, jenengan boleh memberinya, sekalipun pekerjaannya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Malah nek bisa ditulungi, wis ngesuk sampean ora usah jaduk-jaduk, sampean kan masih sehat, sampean masih bisa dangi loh Pak. Oh bisa, ya wis peduli suket. Engko nanya untuk bayar. Iku misalnya, nek sampean dadi wong sugih, boleh jenengan iku sing penting deh, sing penting sampean aja ngemis. Engko nek sampean wis peduli suket, nanyong kotak pasrai kon nanduri budin. Budine ngono dipet kowe. Nanyong entuk bayar. Masyaallah, ki berarti jenengan bukan termasuk ini. Tapi nih begitu ana wong sing kira membutuhkan makanan, nang jenengan langsung dijebret lawange. Nah gue kasar, bisa ngawai kasar. Itu kan lucu-lucuan ya, bisa ngawai kasar. Kalau memang sekalipun kayak gini, sekalipun fenomena di zaman kita hidup hari ini, kadang-kadang tren di dalam kehidupan pengemis malah jadi seakan-akan gaya hidup. Justru malah pengemis kesugi. Fenomena dengan zaman jadi kan anak pengemis ya profesi akhirnya. Nah kalau profesi enggak, karena di sini kalimatnya dan miskin adalah orang yang memang betul-betul membutuhkan makanan. Contoh jenengan iki sampai duit tangga, anaknya pitu, sing lanang kerja, sing lanang kerjane pancakan, yang mancakin duren. yang mancak ya apa lah kerjanya pancakan nih lah. Pancakan kan maksudnya kerjanya kadang-kadang maksudnya. Nah lantas umai yang melasi, kalau hujan ke rumahnya sering kemudian yaitu kebocoran, di dapurnya hanya tanah, tidak ada gas, kayunya yang blokeng telu besi teles, terus sebelah pinggirnya kena ngobrol pedet, anaknya pada nangis lambene kele-kele, udan-udan gede, sampean duwe tangga kayak gue, terus sampean duwe pemikiran, kae tanggaku sing anaknya akeh, kira-kira kayak duwe panganan ora ya, terus dengan inisiatif seperti itu gawakna beras. Tapi untuk pilpres ya bener-bener beras gitu. Iya kalau beras itu bansos, memang murni untuk nimbul miskin, untuk bansos ya. Betul-betul memberikan kepada yang miskin, parani. Karena yang namanya sunnahnya, nek sunnah memberi untuk miskin sing kon teka. Karena yang jenengan nek sampean ngewai tapi miskin nek kon teka ngomong sampean kon antri, iki jenengane menghinakan wong miskin. Kudune nek sandane sesuai dengan sunnah, nek sampean mau memberi makanan kepada miskin, sampean sing ngumai. Kenapa risalahnya seperti itu? Men sampean ngerti keadaannya. Sampean duduk assalamualaikum dibukakna. Oh wonten napa nggih Pak? Ini mabetrin ngene iki sepindah silaturahmi kaping kali kula nggih niki wonten rezeki saking Allah. Sampean kon kambi namatna. Temae oh ya umae gendengnya pada mloro. Asyure ketok-ketok iki maksudnya pantale alah wis kapok modal madul risbane doyong sebelah apa keturune miring niki kayak bikin nerang saya itu maksudnya gue sehingga sunnahnya seperti itu. Orang kalau suatu saat memberikan harta bendanya atau makanan kepada orang miskin datang ke rumahnya, orang miskin juga tidak merasa dihinakan dan Anda pun mendapat nilai plus. Contoh, wong sugi negara sotako, wong miskin singkon marani dengan orang kaya yang mau ngambah umai wong miskin lebih mulia sing endi? Lebih mulia wong sugi sing ngambah wong miskin. Mulane wong miskin sokane ngomong, kayak masya Allah ya, wisuki wong ya awean dermawan gelem ngambah maning umai wong miskin. Tapi nek kon antri wong miskin ki menghinakan wong miskin. Karena kalimat di sini adalah tudemimu, kamu akan atau sedang memberikan, maksudnya kan nekani wong sing miskin sing termasuk kategori ini. Tapi nek wong miskin sing diundang kon ngantri, ini bukan termasuk kategori ini. Itu seperti itu, malah dikarcisi mending anak nomor siji loro telu papat lima sing ngantri satu semelasin yang deleng. Sampai kan fenomena di negara kita hari ini seperti itu. Seakan-akan kalau budaya mengantrikan orang-orang miskin seperti itu kayak budaya kolonial.
Zaman bapak-bapak dewek, mbak-mbak dewek nek zaman landakan ae gue. Ganti roti kon pada baris. Ganti sega kon pada baris, anu wis mangan bulgur terus sih. Kan kepengin mangan sega kon ngantri. Iki jenengane budaya kolonial. Kolonial nek landa ya kayak gue, apa-apa. Tapi kita kan berbicara pada konsep Islam. Disebut mono jenengan suatu saat kapan-kapan dijejel. Sampai duwe rezeki malah longgar, dolani wong miskin. Tapi kelingan ya, sing didolini aja randa. Oh, iya. Oh, gampang ngomong sing dolani itu. Ya entuk kayak gue nek sang sampean nggih di pojok. Ora apa-apa, nulungi sisam, men sekaligus. Di antaranya bentuk menolong kita bukan hanya memberi makanan, tapi kemudian di pojok. Nek sampean sugih, nek bojone sampean kasdu, boleh bu? Itu seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang jawab kok. Yang ketiga, ketika kayaknya. Dan yang ketiga, ini yang ketiga. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang kesana kemari membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan. Jadi kalau satu saat kemudian kita duduk-duduk, kemudian kita sampai menghabiskan waktu malam bicara kebatilan ke sana kemari, ini termasuk bagian dari orang yang akan dihantarkan ke dalam neraka Sakor. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Berarti apa? Tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin, tidak mau mendirikan sholat, kemudian juga dia yaitu senantiasa membicarakan pembicaraan yang batil bersama orang yang membicarakan. Yang keempat, mendustakan hari kiamat. Inilah golongan yang ada di tengah-tengah neraka Sakor. Boleh jadi itu kawan, sahabat, saudara, atau yang lain-lain. Jika kemudian empat hal ini ada, lantas rawat telah meriwayatkan, yaitu Abu Za'ra dari Ibnu Mas'ud, sungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, annahu la yadruku finnar khairu haula'i arba'ah. Tidaklah neraka itu meninggalkan. Maksud tidak meninggalkan di sini, pasti neraka akan menghanguskan, yaitu golongan empat itu. Golongan empat kue sing bakal dibakar nang neraka. Ora gelem sholat, ora gelem memberikan makanan kepada orang miskin, mendustakan hari kiamat, senantiasa berbicara ke sana kemari, berbicara masalah kebatilan bersama orang-orang yang batil. Naudzubillah summa naudzubillah. Kadang-kadang yang namanya orang kan bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Panjenengan pernah membayangkan enggak? Ada orang dia menghabiskan waktunya di pos. Dia telah melampauinya sampai usia 20 tahun. Nang pos ke mangkat jam 7, kadang-kadang jam 8, bali nengko jam 1. Nang kana ya orang pikiran sholat, cuma hanya membicarakan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Kadang-kadang dihiasi dengan sesuatu yang laghun. Laghun itu sia-sia. Kadang-kadang juga memalingkan dari zikir kepada Allah. Ya butuh langan kerambol, remi, sangkong, minuman, dan yang lain. Dia lakukan sudah sampai 20 tahun. Naudzubillahi min dzalik. Rugi. Bahaya, ingkon ngaji kuangal ya, nek dipikir-pikir ya, ngaji kan kepenak ya, ngantuk uli. Kan ya kok karena sing larang kan ya, dalam mending metang. Kayak siap-siap, kayak wis ngawas-ngawas kan binyong cepet-cepet kayak gue tuh kayak. Wah, itu nambah, itu masya Allah jenjang yang nikmat mana yang kau dustakan coba. Ya kan iya, coba lendean, entu pahalanya gede, kan nguma langkai sampai ditung pahala, ngantuk ya ora apa-apa, terus diwedangi. Nikmat mana yang kau dustakan? Waduh. Ya kan iya, masya Allah ya. Ya kan ya berpikir ya. Ya kalau kita berpikir ya, coba bayangkan saja nyun sewu. Ada orang yang menghabiskan malamnya, coba bayangkan. Contohnya nyun sewu,
Saya punya saudara, dia kadang-kadang mangkat mancing, enek mangkat bar asar wis golek cacing. Ora peduli berbalik kerja, wis ora peduli golek cacing. Oleh bos golek cacing, golek sangu. Tak takoni sangune paling sedikit pira, 1.000 jirene. Guru numpak praune 20.000. Dan terus nangkana kadang-kadang keudanan, kencoten, uli iwak bembu, kadang-kadang go balik domai pojok. Kan ya, kan ya, musibah mana yang kau dustakan itu coba? Iya kan, ya masya Allah. Ini dipikir-pikir kan saya kok gumune langka ya, wong sing pada demen ngaji gitu. Ya ini dipikir-pikir kan saya ya. Seperti itu. Satu poin lagi. Lantas Allah juga berfirman dalam surat Sofat ayat 50 sampai 52. Nah, di dalam surat Sofat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka itu akan telah menghadap. Siapa yang telah menghadap? Ba'duhum 'ala ba'din. Sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Maksudnya akan saling berhadapan-hadapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Yatasaaluna, kemudian mereka saling bertanya. Penduduk surga pula saling bertanya, penduduk neraka juga saling bertanya. Qala qailun, maka berkata orang yang berkata minhum dari mereka, inni kana liqarin. Manakah di antara kalian yang dulu di dalam kehidupan dunia itu kawan? Jadi penduduk surga terus ngomong, "Duh, kancaku bensin nang dunia sinang di." Maksudnya gue, penduduk surga satu dengan yang lain itu sering bertanya, kancamu kayak sing benang dunia nang di. Sing di sih sing wonge cilik, pendidikan. Nang di ya, maksudnya seperti itu maksudnya. Lantas kemudian yaqulu, kemudian dijawab, a'innaka laminal musaddiqina, dan apakah kiranya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan? Maksudnya adalah apakah kancamu dulu itu termasuk orang yang membenarkan Islam? Ditakudin akan sedang ning penduduk surga, biar kancamu gue termasuk wong beriman uduk cara pasal kayak gue. Dan celakanya kalau suatu saat dia bukan termasuk orang-orang yang membenarkan. Kawan kita, sahabat kita yang mungkin CS kental boleh jadi kemudian besok terpisah antara surga dan neraka. Artinya apa? Kalau kita lihat di dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita memiliki kawan sahabat satu majelis atau bahkan kemudian keluarga yang kita cintai, istri, anak, saudara, atau mungkin yang lainnya lah, yang termasuk orang-orang yang pernah menjadi hati kita masing-masing. Paling tidak kita berharap kita semuanya nanti bisa berkumpul lagi di dalam surga. Dan kita tahu kenangan yang paling indah dan cerita yang paling indah tatkala kita duduk bersama-sama di dalam surga, medang nang surga, kemudian bercerita terhadap masalah kenangan dulu di dalam kehidupan dunia. Masya Allah, ini terkait masalah itu. Di antaranya itu kayaknya wis dewasa saya konsep mana. Ada yang mau ditanyakan monggo? Wonten? Ya, gimana? Sama keluarga ada semua ada yang keluarga itu masuk surga. Ya. Apakah tidak ada syafaat yang masuk surga? Ya, sebetulnya nanti kayak gini. Syafaat itu kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, satu syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi kan diantaranya itu syafaat untuk orang yang berdosa dari kalau golongan ahli tauhid. Tapi dengan dosanya itu dia harus masuk neraka. Tapi karena untuk syafaat dari Nabi, dia kemudian diampuni dosa-dosanya. Yang berikutnya, apakah kalangan dari keluarga bisa memberi syafaat kepada keluarga lainnya? Bisa. Yang pertama adalah orang yang mati jihad di jalan Allah. Enek yang mati jihad di jalan Allah kan bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Sampai nek dua keluarga sing jihad mati gugur di medan laga kecelengan nang dina kiamat duwe telu bae entasna 140 keluarga dhewe. Kene kecenengan. Tapi dengan catatan kayak gini,
Siapa yang diberi syafaat itu syaratnya dia meninggal di atas tauhid. Karena kita tahu yang namanya syafaat itu sejatinya milik Allah. Syafaat kan milik Allah. Wa may yashfa'u illa, tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Izinnya Allah itu bisa turun untuk ahli tauhid. Yang kedua, syafaat itu mayyasha'u, terhadap siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk yang dikehendaki oleh Allah adalah mati di atas tauhid, bersih di atas syirik. Sehingga syafaat untuk orang kafir ada oleh Rasulullah, syafaat untuk orang kafir ada. Cuman yang Rasulullah wis berlaku, wis ditutup lowongane. Khusus gua Abu Thalib tok. Itu saja hanya sekedar meringankan azabnya Abu Thalib di dalam neraka. Azab teringan yang dicerita oleh Abu Thalib karena syafaatnya Nabi adalah dia menggunakan terompah dari neraka, lantas isi otaknya, isi kepalanya itu otaknya mendidih. Yang berikutnya, syafaat dari orang yang soleh, orang soleh dari kalangan keluarga, kepada keluarga lainnya yang soleh juga. Dengan catatan orang soleh itu tapi memiliki dosa. Sampean wong soleh, sing diwe syafaat juga wong soleh, tapi dia memiliki dosa yang tidak ditobati dan dosa itu harus dibalas di dalam neraka. Dan Anda kemudian memiliki amalan yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, maka yang seperti ini juga berlaku. Bisa dengan catatan sama-sama di atas tauhid. Artinya nek benar-benar meninggalkan sholat, dia mati di atas itu, ya wis terputus rahmat, terputus nasab. Isuran anak kaitannya nasab mandi. Nah, nelangsane kan nang ngono, nek dipikir nang kene sekalipun dek nek dadi ahli surga ya sudah tidak ada kesedihan. Ya, tapi bagi mereka penduduk neraka tambah sedih. Karena di dalam neraka kesedihan di atas kesedihan, ngerti bapake, adine, kakaknya pada mlebu surga malah tadi tambah sedih. Tapi ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, dia melihat saudaranya, ayahnya di dalam neraka, wis ora ana sedih. Karena di dalam surga tidak ada kesedihan sama sekali. Cuma harapan kita di dalam kehidupan dunia ya gue kumpul maning nang surga. Termasuk kita semuanya nanti. Bok mesuk kita bisa gelewean maning iki kumpul lagi maning juga yang benang anu muslal bayina. Sampean wis itu pada nang kana nyiap pacitan surga itu misal. Itu Masya Allah ya. Seperti itu Masya Allah. Cukup ya? Nah, tengok ada yang lain mungkin? Ibu-ibu jadi ibu-ibu kayak pengen balik terus kok. Iya. Nahtimu hadhi majlis ta'lim wa bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.